Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Bisakah berhubungan seks pasca stroke? Bisakah pasca stroke berhubungan intim dalam keluarga? Bagaimana caranya? Berjalan dan bergerak pun susah. Bagaimana cara berhubungan badan? Tetapi dari beberapa sumber, ternyata berhubungan seks bagi orang-orang pasca stroke justru merupakan obat untuk beberapa proses kesembuhan penderita stroke. Harapan masih terbentang luas setelah serangan stroke dalam membina rumah tangga. Adalah salah jika setelah serangan stroke menyebabkan mati perlahan-lahan, tidak ada kehidupan dan depresi yang berkepanjangan. Karena banyak orang berpendapat bahwa berhubungan seks dapat menyebabkan serangan stroke berulang. Itu salah sama sekali. Beberapa serangan stroke memang mereka tidak akan bisa apa-apa. Tetapi karena setelah beberapa bulan dan mulai proses kesembuhan, berhubungan intim bukan hal yang tabu. Justru dengan berhubungan intim dan aktif secara seksual, menurut beberapa dokter, pasien tersebut justru lebih baik dengan berhubungan intim. Sel-sel otak bekerja secara aktif, menyebabkan aktif juga secara gerak. Orang yang mengalami serangan stroke di sebelah kiri, gairah seksnya pun justru meningkat. Sebaliknya, orang yang mengalami serangan stroke sebelah kanan umumnya mengalami gangguan libido, gangguan gairah seks, disfungsi ereksi, dan ejakulasi dini. Masalah tenaga untuk berhubungan intim, jika memang bisa naik tangga menuju satu lantai tanpa kesulitan, berarti tandanya pasca stroke pun mampu berhubungan intim. Berhubungan seks pasca stroke memang dianjurkan, tetapi untuk sebagian besar penderita stroke harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Yang jelas, tekanan darah harus dicek dahulu sebelum berhubungan intim. Jika tekanan darah naik, apalagi disertai sesak nafas dan denyut jantung yang memburu, sebaiknya ditunda dulu. Walaupun setelah berhubungan itu wajar jika denyut jantung beranjak cepat. Beberapa penelitian di beberapa negara, khususnya di Jerman, ternyata berhubungan intim bisa mempercepat penyembuhan kelumpuhan karena kepercayaan diri yang kuat. Apalagi bagi pasca stroke yang mengalami depresi, berhubungan intim justru merupakan terapi untuk penyembuhan karena memberikan rasa relaksasi, kebahagiaan, kepuasan, dan yang paling penting adalah rasa saling memiliki antar suami istri. Yang jelas, berhubungan intim atau seks bukan hanya berhubungan alat kelamin saja, justru berhubungan lebih dari tentang hati untuk saling melengkapi dan menerima satu yang lain dengan yang lain, sehingga terjadi hubungan yang erat antar suami istri. Misalnya, tanpa berhubungan kelamin pun tetap masing bisa saling membelai, berbicara dari hati ke hati sambil bercanda, merupakan sebuah hubungan yang bisa memberi kebahagiaan. Kegiatan seks bagi suami istri harus dilakukan dalam komunikasi yang baik antar pasangan, karena si penderita sebenarnya sudah menguras tenaga dan melelahkan untuk mengurus sakitnya. Dan masing-masing harus bisa mengendalikan komunikasi yang baik. Si penderita sudah lelah secara fisik dan mental, dan pasangannya harus bisa mengendalikan diri untuk saling merasakan
untuk hubungan hati. Jika si pasangan tidak bisa menjaga hati dan komunikasi dengan baik, hubungan intim justru menimbulkan si pasien tersinggung dan marah. Masing-masing antara pasangan harus bisa saling memahami untuk bisa berhubungan intim. Jika tidak, penurunan daya seksual dari penderita sangat mempengaruhi kehidupan perkawinan dan kebahagiaan suami istri. Karena jika tidak melakukan hubungan intim dan hasrat seksual tidak terpuaskan, masing-masing akan lebih mudah tersinggung dan mudah marah, sehingga keadaan keluarga menjadi tidak terkendali. Jika itu terjadi, gangguan ini harus cepat diobati agar semuanya kembali seperti sedia kala. Penurunan gangguan seksual pasca stroke bukan disebabkan gangguan hormonal, tetapi lebih disebabkan karena gangguan fungsi seksual secara umum, yaitu 1. Gangguan apetitif atau selera, gangguan excitement atau gairah, gangguan yang terjadi orgasme, ejakulasi dini dan kontraksi dinding vagina, dan gangguan resolusi, relaksasi otot dan kepuasan. Gairah seks pada penderita pasca stroke ternyata juga ada yang ekstrim, di mana si penderita sangat bergairah sehingga dorongan seksual menjadi menggebu-gebu, bahkan melakukan tindakan seksual tanpa disertai rasa malu. Tidak apa-apa sepanjang hubungan ini dalam sebuah perkawinan yang didasari oleh cinta. Jadi sangat wajar jika berhubungan intim tanpa perasaan segan dan takut, bukan hanya saling melakukan hubungan karena kebutuhan seks antar suami istri, tetapi lebih dari hubungan relationship untuk menumbuhkan keterikatan dua hati untuk menyembuhkan pasca stroke itu sendiri.